Ternyata bapak ini nggak ada bedanya sama Gibran. Sama-sama antik. Bapak tolak semua bantuan yang katanya demi harga diri bangsa, supaya seolah-olah bapak yang jadi superhero-nya. Tapi bapak tahu nggak, yang bapak korbankan untuk harga diri bangsa itu apa? Mayat rakyat yang terus bertambah setiap hari. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon. Penyangga yang akarnya mencengkeram bumi ditebang paksa, diganti dengan satu tanaman emas ini, kelapa sawit. Bedanya fatal. Pohon hutan punya akar tunjang yang memaku tanah. Sawit, akarnya serabut dan dangkal. Saat hujan badai, dia tak bisa menahan longsor. Belum lagi pencuri kayu. Berbeda dengan pohon hutan, pohon sawit akarnya serabut, tidak bisa menahan air di daerah pegunungan. Itulah salah satu penyebab banjir bandang di Sumatera kemarin, karena hutan diganti sawit. Kalau hutan Papua juga dibabat dan diganti sawit, apakah Papua siap menghadapi banjir bandang seperti di Sumatera? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gua di Bang Luki. Nah teman-teman, ada berita baru nih dari presiden kita. Katanya teman-teman ya, di Papua nanti akan ditanami kelapa sawit. Otomatis teman-teman, kalau kita menanam sawit itu harus menebang pohon-pohon besar ya, biar nanti rata gitu teman-teman ya. Padahal kan kita tuh teman-teman ya udah kena bencana nih dari Sumatera, dari Padang, dan juga dari Aceh teman-teman ya. Kalian tahu kan penyebabnya apa? Penyebab dari musibah sendiri ataupun dari banjir bandang kemarin itu dari hutan teman-teman ya. Pohon-pohonnya banyak yang ditebang. Bahkan banyak banget tuh pohon-pohon, bukan pohon ya, kayu-kayu gelondongan ya teman-teman ya, yang menghantam rumah-rumah warga dan juga yang lainnya. Bakal coba lihat aja untuk videonya teman-teman. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Apalah yang ada di pikiran Bapak ini ya. Belum lama ini bencana besar terjadi di Sumatera akibat penggundulan hutan, pengalihan fungsi hutan dijadiin lahan sawit. Sekarang Pak Prabowo berpikiran Papua juga mau ditanam sawit katanya, supaya orang-orang Papua menikmati minyaknya. Lah sekarang Freeport noh, tambang emas puluhan tahun di Papua, kagak ada mereka yang menikmatin. Yang kaya ya oknum-oknum itu aja, segelintiran orang-orang itu aja. Rakyat dapat apa? Dapat apesnya, dapat tipu-tipunya, dapat bansos-bansos doang. Udah itu sekarang apa? Bencana besar noh yang terjadi. Ayo Pak, coba dipikir lagi Pak. Bapak kan presiden, kepentingan rakyat banyak yang ditopang, bukan apa. Gue tuh heran ya, kenapa presiden kita kayak harus banget ngomongin rencana nanam sawit di Papua, padahal Sumatera aja belum pulih sepenuhnya dari banjir. Apalagi deforestasi di Sumatera itu tuh kan lagi disorot banget ya sebagai salah satu penyebab banjir di Sumatera. Banyak banget hutan di Sumatera yang berganti menjadi kebun sawit. Lu bisa lihat analisa dan gambaran yang dirilis sama Kompas deh, biar kebayang gitu betapa chaosnya ini semua. Kalau pertumbuhan sawit makin masif di Papua juga, ya ini mah namanya nambahin potensi bencana. Jatuhnya ya mindahin aja gitu dari Sumatera ke Papua. Padahal kita tuh ya gak kekurangan sawit sama sekali gitu. Produksi tahunannya tembus 50 jutaan ton. Sedangkan kebutuhan nasionalnya 18,5 juta ton. Asal lu tahu ya, Papua aja sekarang udah kehilangan 600 ribuan hektar hutan. Hampir 10 kalinya luas Singapura anjir. Masa mau nebang pohon lagi sih demi si sawit-sawit itu? Ayolah, sebelum terlambat. Ternyata bapak ini nggak ada bedanya sama Gibran. Sama-sama antik. Bapak tolak semua bantuan yang katanya demi harga diri bangsa, supaya seolah-olah bapak yang jadi superhero-nya. Tapi bapak tahu nggak, yang bapak korbankan untuk harga diri bangsa itu apa? Mayat rakyat yang terus bertambah setiap hari karena kelaparan dan nggak ada lagi harapan untuk hidup. Semua itu disebabkan ego dari dalam diri pemerintah yang angkuh, merasa bisa beresin masalah sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Satu sisi bapak bilang harus gerak cepat,
Tapi Bapak juga yang bilang kita nggak ada tongkat Nabi Musa. Jadi Bapak suruh rakyat untuk sabar. Terus kenapa bantuan di depan mata Bapak tolakin semua? Tolong Pak, tolong. Ini darurat. Bukan cuma soal 3 provinsi dari total 38 provinsi. Ini soal jumlah korban yang terus bertambah setiap menit, setiap detik. Malah sekarang belum beres masalah banjir Sumatera, Bapak sudah perintahkan lagi untuk tanam sawit di Papua. Kami semua tahu Bapak ini pengusaha sawit. Tapi harusnya Bapak juga tahu dong kalau bencana ini akibat sawit yang menghancurkan posisi hutan. Ini maksudnya gimana Pak? Bapak mau bencana Sumatera Jilid 2 terjadi lagi di Papua atau gimana? Coba jelaskan Pak. Akan tanami kelapa sawit di Papua. Apakah ini awal bencana baru? Dalam rapat arahan kepada kepala daerah dan tokoh Papua, Prabowo menyampaikan rencana swasembada energi di Papua. Caranya? Dengan membuka perkebunan kelapa sawit, tebu, dan singkong yang nantinya diolah jadi etanol. Tujuannya supaya Papua tidak lagi bergantung pada pasokan energi dari luar daerah dan harga BBM jadi lebih murah. Kedengarannya bagus. Tapi ada masalah besar yang diabaikan, yaitu lingkungan. Hutan Papua bukan sekadar lahan kosong. Itu hutan hujan alami yang punya fungsi menyerap air dan menahan bencana. Berbeda dengan pohon hutan, pohon sawit akarnya serabut, tidak bisa menahan air di daerah pegunungan. Itulah salah satu penyebab banjir bandang di Sumatera kemarin karena hutan diganti sawit. Kalau hutan Papua juga dibabat dan diganti sawit, apakah Papua siap menghadapi banjir bandang seperti di Sumatera? Ini adalah hasil liputannya Kumparan. Saya pas lihat berita ini nggak percaya. Masa sih presiden kita ngomong begini? Tapi abis itu ada lagi liputan dari BBC Indonesia. Isinya sama. Oke, berarti 2 portal berita udah nyampein hal yang sama. Inti dari beritanya, presiden kita pengen nanam sawit di Papua biar bisa menghasilkan BBM. Tujuannya buat mempercepat pembangunan di Papua. Selain sawit, presiden kita juga pengen Papua ditanamin tebu, singkong biar bisa menghasilkan etanol. Semua ini dilakuin supaya semua daerah di Papua bisa berdiri di atas kakinya sendiri, biar bisa swasembada pangan dan juga swasembada energi. Ini kata presiden kita. Di sisi lain, sawit ini salah satu faktor yang diduga jadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera. Bisa kamu baca di artikel kata data yang ini. Soalnya kalau misalnya hutan diganti jadi kebun sawit, fungsinya berbeda. Contohnya bisa kita lihat di video ini. Tol kelelep banjir, padahal kiri kanan sawit semua. Kita juga harus ingat, kalau sampai detik ini saudara-saudara kita di Sumatera masih kesulitan. Ada yang belum dapat akses listrik, ada yang keluarganya masih belum ditemukan. Kawan-kawan tahu tidak? Di tanah paling timur Indonesia, tepatnya di tanah Papua, tempat di mana hutan menjadi rumah, pelindung, dan sumber kehidupan. Kini, hutan tersebut perlahan hilang akibat adanya proyek-proyek besar yang merampas dan menghancurkan hutan. Papua, salah satu benteng ekologis terakhir di Indonesia, kini menghadapi tekanan besar. Hutan adat terus menyusut akibat ekspansi perkebunan dan proyek-proyek industri skala besar. Di banyak wilayah, tanah-tanah ulayat berubah fungsi tanpa pelibatan penuh masyarakat adat, membuat ruang hidup mereka kian terbatas. Bagi masyarakat adat di Papua, hutan adalah identitas, sumber hidup, dan tempat pengetahuan yang diwariskan. Di sanalah masyarakat adat mendapatkan pangan, obat, serta menjalankan tradisi. Namun kini, hutan itu dirusak dan dihancurkan oleh berbagai proyek yang hadir tanpa persetujuan penuh, membuat masyarakat adat harus menghadapi perubahan yang tidak mereka minta. Perizinan yang longgar, ekspansi industri pangan dan perkebunan skala besar, serta proyek-proyek yang menjanjikan pembangunan, semua itu hadir tanpa memahami apa yang hilang. Mereka tidak sadar bahwa setiap hektar yang dibuka berarti satu bagian hidup masyarakat adat ikut tergerus. Namun perlu diingat bahwa harapan belum padam. Di banyak kampung, masyarakat adat terus mempertahankan tanahnya, seperti dalam film dokumenter Sapu Hutan. Mereka menjaga hutan bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk generasi berikutnya. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia keluarkan, dia menyerap karbon
Dioksida dari mana kok kita dituduh? Ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Dan bertele-tele. Dari atas, Sumatera terlihat masih hijau. Tapi jangan tertipu. Ini bukan hutan. Ini adalah gurun hijau. Ribuan hektar hutan penyangga yang akarnya mencengkeram bumi ditebang paksa. Diganti dengan satu tanaman emas ini, kelapa sawit. Bedanya fatal. Pohon hutan punya akar tunjang yang memaku tanah. Sawit, akarnya serabut dan dangkal. Saat hujan badai, dia tak bisa menahan longsor. Belum lagi pencuri kayu. Lihat banjir kemarin. Air membawa potongan kayu rapi. Itu bukti nyata pembalakan liar di hulu masih merajalela. Fungsinya, satu kata, cuan. Hutan yang menjaga nyawa jutaan orang dikorbankan demi profit segelintir orang. Yang kaya makin kaya di kota, yang miskin tertimbun lumpur di desa. Ini harga mahal yang harus kita bayar. Sumatera sedang krisis. Kalau alih fungsi lahan ini tidak di-stop, peta hijau ini akan berubah jadi merah darah. Kembalikan hutan kami sebelum alam mengambil paksa. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita, ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan. Guys, ini jujur gue aneh banget ya. Prabowo 12 Desember 2025 menyatakan kita harus menjaga hutan kita dan juga pohon-pohonnya. Nah, sekarang teman-teman, malah teman-teman ya, pada tanggal 16 Desember ya, kalau nggak salah teman-teman ya, dia akan menanam pohon sawit di Papua. Guys, jadi mungkin itu aja untuk update di video kali ini. Silahkan komentar di bawah. Thank you udah menonton teman-teman ya. Jangan lupa tombol like-nya dinyalakan dulu. Yang belum subscribe terlebih dahulu. Oke, thank you. Bye-bye.